dimarahin sama istrinya, dia orang lain aja udah melihatnya udah gregetan. Ini laki-laki goblok banget ini, marahin sama istri kok malah senyum-senyum. Allah nggak bisa. Walaupun udah kedengaran azan, walaupun badan nggak sakit, walaupun nggak sibuk, ya nggak sholat. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Wa haula'i humul 'arifuna wal muhibbuna wal abraru humul baquna ma'a khududihim wa iradatihim wa qamu bi ibadati rabbihim tama'an fil jannati wa haruban min nari wa kullu wahidin minhum mandudun fi maqamihi alladhi huwa fihi bimadadin ilahiyyin yaqtada minhu al-qiyamu bi huquqi dzalikal maqam. Wa ila dzalika asyara biqaulihi qaumun aqamahumul haqq wa haula'i, adapun yang demikian muqarrabun. Muqarrabun itu adalah orang yang didekatkan kepada Allah karena dia rajin mendekat kepada Allah, lalu Allah dekatkan dia kepada Allah. Jadi bukan dia dekat kepada Allah bukan karena dia mendekat, tidak. Dia dekat kepada Allah karena didekatkan oleh Allah. Cuman sebabnya karena dia rajin mendekat kepada Allah. Yang dikatakan al-muqarrabun. Kayak orang hidup dihidupkan oleh Allah, bukan hidup dengan sendirinya. Orang kaya dikayakan oleh Allah, bukan berarti dia rajin usaha, rajin bisnis, pintar terus kaya. Enggak, dikayakan Allah. Mungkin sebabnya karena dia rajin usaha, rajin berdoa, lalu dikayakan oleh Allah. Yang bikin dia kaya itu bukan usahanya, bukan ikhtiarnya, tetapi Allah, dikayakan. Sebabnya mungkin karena dia rajin usaha. Sebab tidak semua orang rajin usaha itu kaya. Banyak juga yang miskin, gak rajin usaha, siang malam kerja, nyatanya yang gak kaya-kaya. Orang kaya itu dikayakan oleh Allah. Sebabnya mungkin karena semangat berdoa, mungkin karena semangat bekerja dan seterusnya. Al-arifuna adalah orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Ini kelompok muqarrabun yang pertama adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah dalam keyakinannya. Orang kalau sudah mengenal Allah dalam keyakinannya, maka segala sesuatunya akan tertuju kepada Allah. Apapun yang dia lakukan pasti tujuannya ridho Allah. Orang yang udah bermakrifat, kelihatannya cari duit, tapi tujuannya ridho Allah. Kelihatannya kerja, tapi yang dicarinya ridho Allah. Itu kelompok
yang sudah bermakrifat, orang yang sudah kenal dengan Allah. Wal muhibbuna, dan orang yang pada cinta Allah, muhibbun, orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah. Orang-orang jatuh cinta kepada Allah ini diperlakukan seperti apa saja oleh Allah, akan terasa nikmat baginya. Sama aja lah orang kalau jatuh cinta sama orang, ya, diapain aja sama yang dicintainya, terasanya nikmat selagi masih ada cintanya. Ya. Kalau cintanya udah habis, jangankan senyum, jangankan dia marah, senyum aja kita udah malas lihatnya. Kenapa? Karena cintanya udah habis. Kalau waktu masih cinta-cintanya, jangankan dia senyum, dia marah aja kita terasa nikmat. Nah begitu juga orang cinta kepada Allah, dibikin kayak apa aja oleh Allah, terasa baginya nikmat. Bikin miskin nikmat, bikin kaya apalagi nikmat, bikin sehat ya nikmat, dibikin sakit ya terasa nikmat. Kenapa? Karena dia sudah mencintai Allah. Nah, kalau belum ya nggak terasa nikmat, terasanya apa? Kurang. Gak dapat duit, kurang banyak. Dan duitnya udah banyak, udah punya tabungan, udah bisa beli emas-emasan, masih kurang. Nah, kenapa itu? Karena dia nggak cinta sama Allah, cintanya kepada selain Allah. Jadi dua kelompok ini yang dimaksud dengan kelompok muqarrabun, orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi orang itu bisa dekat dengan Allah kalau Allah yang mendekatkannya, bukan karena rajin ibadahnya, bukan. Ibadah itu cuma sebabnya doang. Jangan kepedean, mau saya rajin ibadah, saya dekat dengan Allah, nggak ada itu, omong kosong. Jadi orang dekat dengan Allah itu karena memang Allah yang mendekatkan. Wal abraru, adapun abrar, dia ada kelompok abrar, ada kelompok muqarrabun. Adapun abrar, al-baquna adalah orang yang pada tetap ma'khududihim, di dalam sertanya beberapa keinginannya abrar. Jadi orang abrar ini orang mendekat kepada Allah, punya keinginan, ya keingin rezekinya lancar, ya mau sholat malam, mau zikir biar rezeki lancar, biar semua berjalan dengan lancar, terus dia mau ibadah. Abrar itu. Kalau muqarrabun dari enggak, dia diperlakukan kayak apapun oleh Allah, terasa baginya nikmat. Sama aja lah seorang suami yang mencintai istrinya dengan cinta yang penuh, ya. Dimarahin sama istrinya, dia orang lain aja udah melihatnya udah gregetan. Ini laki-laki goblok banget ini. Marahin sama istri kok malah senyum-senyum. Nah, tapi baginya dimarahin sama istri karena dia mencintai istrinya, terasa nikmat. Orang lain yang gregetan. Begitu juga orang yang mencintai Allah, orang kok betah begitu, dia terasa nikmat. Kenapa? Karena dia telah mendapat cinta Allah. Jadi ciri-cirinya begitu. Orang kalau udah mendapatkan cinta Allah, udah kenal dengan Allah,
apapun yang Allah takdir untuknya terasa baginya nikmat. Kalau belum begitu berarti belum kenal Allah, belum mendapat cinta Allah. Kelompok yang kedua berarti wal abraru, adapun abror ialah abror al-baquna adalah orang yang pada tetap ma'akhudurim di dalam sertanya beberapa keinginannya abror, wa iradatihim dan beberapa kemampuannya abror, wa qamu dan semangat siapa abror tadi, mendirikan dianya abror bi ibadatihi dengan ibadahnya abror, rabbihim kepada Tuhannya abror, toma'an karena kepengen, fi jannati di dalam surganya Allah. Jadi abror ini orang yang ibadah kepengen upah, buat baik kepengen dipuji, itu abror itu. Jadi orang abror ini dia semangat ibadah, habis-habisan ibadah, kepengen masuk surga. Waharaban dan lari minari dari neraka. Dia kepengen masuk surga, kepengen selamat dari neraka, lalu dia mau ibadah. Ini namanya abror. Kalau muhibbun enggak, ya ibadah itu bukan karena kepengen masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi karena dia cinta sama Allah. Berat untuk jadi orang ma'rifat, berat. Yang gampang tuh jadi orang merepet. Kalau ma'rifat sulit, terutama di saat diuji oleh Allah. Beratnya di situ. Kalau ngomong doang banyak yang bisa. Wa kullu wahidin, adapun tiap-tiap sesuatu minhum dari muqarrabun dan abror tadi, ya, adalah mamdudun diterangkan ya, di maqami di dalam maqamnya wahid, allazi yang wa adapun wahid tetap di dalam allazi bimadadin adalah dengan bantuan ilaihin yang berbangsa ketuhanan. Jadi orang bisa bertempat di maqam muqarrabun itu karena dapat bantuan dari Allah. Orang bisa bermakom di makom abror juga mendapat bantuan dari Allah. Kalau enggak bisa. Ngaji ini kalau enggak ditolong Allah, enggak bisa ngaji. Walaupun dekat. Walaupun di depan hidungnya enggak bisa ngaji dia. Kenapa? Karena dia enggak dapat pertolongan Allah. Tapi kalau dapat pertolongan Allah, jauh jalan kaki kayak Ustaz Tony datang dia haji, jauh berapa kilo karena dapat pertolongan. Jadi nggak mesti orang yang diberi hidayah oleh Allah itu orang pinter, nggak mesti. Kita teruskan. Iqtadha yang meneterapi, yang mencocoki minhu dari mudadda tadi ya, dari bantuan tadi, al-qiyamu kepada mencukupi bihuquqi zalika kepada beberapa hak-haknya yang demikian makom. Jadi tandanya orang itu dapat pertolongan Allah, baik yang bermakom di makom muqarrabun ataupun abror, dia selalu bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
Jadi kalau orang di dalam menjalani hidup ini kok dia bisa merasakan nyaman, padahal dari segi pandangan umum nggak nyaman hidup yang model begitu, tapi dia bisa merasakan nyaman, ini tandanya dia mendapat bantuan dari Allah. Kalau orang biasa udah nggak kuat, tapi karena dia dapat bantuan dari Allah, dia biasa-biasa aja. Ini tandanya orang itu mendapat bimadadin ilahi. Itu juga orang ibadah, sholat misalnya, kalau nggak dapat pertolongan Allah nggak bisa. Walaupun dah kedengaran azan, walaupun badan nggak sakit, walaupun nggak sibuk, ya nggak sholat. Kenapa? Karena belum dapat bantuan dari Allah. Kalau udah dapat bantuan, ya walaupun misalnya badan kurang sehat, tetap aja melaksanakan sholat. Nah, di dua itu pembahasan kita malam hari ini. Yang penting ngajinya istiqomah, ya. Pertama, al-muqarrabun, orang yang didekatkan kepada Allah. Sebabnya mungkin macam-macam. Mungkin sebab dia mendekat, mungkin sebab dia berdoa, mungkin dia sebab sering kumpul-kumpul para ulama, ya, ada pengajian ikut-ikutan, mungkin sebabnya itu, lalu dia dipilih oleh Allah, didekatkan kepada Allah, ya kan, dibuka mata hatinya sehingga dia bisa bermakrifat kepada Allah, dimasukkan ke dalam hatinya rasa cinta kepada Allah, sehingga dalam hidup ini apapun yang terjadi baginya terasa nikmat. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan atas segala pemberian Allah. Kalau udah bisa begitu, berarti masuk kelompoknya al-muqarrabun. Sementara abrar tadi, orang yang berbuat kebaikan, ya, tetapi dia punya harapan kepada Tuhannya. Dia ibadahnya lillahi ta'ala, ya, sholatnya tetap lillahi ta'ala, zikirnya lillahi ta'ala, cuman dibalik itu semua dia punya harapan, ya mungkin laris dagangannya, mungkin sehat keluarganya, mungkin yang lain. Itu bedanya abrar dengan muqarrabun. Kalau muqarrabun ini nggak punya harapan apa-apa, harapannya hanya ridho Allah, yang lain-lain itu terserah Tuhan aja. Jadi kalau kita masih punya keinginan minta ini minta itu, berarti itu makomnya abrar, ibadahnya tetap jalan, ya, lillahi ta'ala, punya harapan, tidak ada masalah karena ada jaminan dari Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah padaku pasti kuberi. Mudah-mudahan dengan sababiah ngaji kita malam hari ini, ngaji istiqomah kita malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan semua doa-doa kita. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita kepada tujuan dan maksud kita. Allah bantu kita dalam mentaatinya, Allah bantu kita di dalam mencari ridhonya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalih.